Yang itu dulu Mau lihat Bu. grafiknya? Mau lihat grafiknya, Bu? Grafik yang mana teh? Grafik yang barusan yang distribusi T. Aku bingung di daerah arsirannya. Gini bukan sih? Gini bukan, Neng. Bu Adir, gini bukan. Sebelah kiri aja Kayaknya, ya tadi. iya, kayaknya uji satu pihak aja deh, Bapak. Uji pihak kiri aja. Gini bukan ya? Kayak gini. Uji pihak kiri, Pak. Sebelah kiri aja. Bulunggu iya, itu iya, yang iya. diarsir Maafkan. daerah penolakan apa daerah penerimaan ya, Bu? Yang diarsir itu daerah penerimaan apa penolakan, Bu? Yang penuh. Yang diarsirnya berarti tetap yang diarsirnya penolakan ya? Tapi nggak tahu, bingung ini teh. Itu Kayaknya itu salah ya. Harusnya sisi kanan ya, Teh. kan tadi hipotesisnya kurang dari kan. Apa, Bu, itu yang titiknya itu min 1,729 kan ya? Ibu nggak dengar lebih. Sebentar ya, Bu. Masih bingung soal yang tolak sama diterimanya. Berarti daerah penerimaan selain yang diarsir itu tadi ya, Neng Miranda? Aku juga masih bingung, Bapak. Aku belum dapat itu yang diarsir. Satu ekor aja ya, satu ekor yang di kiri aja ya, daerah penolakannya karena ya. tadi kan klaimnya kan tadi rata-rata apa kurang dari makanya di ekor kiri atau pihak kiri. Berarti Teh Miranda, berarti karena kan si klaimnya lebih kecil ya nilainya. Jadi di ekor kiri gitu. Terus kan terhitungnya minus 0,89. Sedangkan dia jadinya lebih besar gitu. Jadi harusnya H0-nya ditolak ya. Kan sama-sama tadi tuh bingung deh. Jadinya T kritisnya itu juga jadi minus kan, T kritisnya tadi dapat 1,729. Kata Bapak tadi jadi minus jadi juga. Minus, iya. Iya. Nah, itu aku nggak tahu kenapa jadi minus. Iya, kalau dia jadi minus berarti T hitungnya lebih besar. Kalau dia nggak minus berarti T hitungnya lebih kecil. Oh, iya. Tadi Bingung di situ kenapa tadi? Kenapa minus? Karena itunya karena hipotesisnya itu menyangkanya lebih kecil. Jadi kan sebelah kiri gitu ya. Nah ini. Ada di buku Bapak ya, 147. Itu uji dua pihak bukan yang 147 atau uji satu pihak? Kayaknya itu dua pihak ya kalau 147. Iya, kanan kiri soalnya. Yang 147 145, cuman ini mah yang di kanan. 145, oh iya itu kanan. Apa karena dia di kiri jadi negatif? Oh ini ya? Pihak kiri. Kiri bukan. Iya ya, negatif. Iya. Berarti kayaknya karena sisi kiri jadi negatif. Nah, berarti itu daerah penolakan yang diarsir. Kalau lihat di 150 kan yang di kiri negatif ya, yang di kanan positif. Yang digambar.
Apa karena gara-gara di kiri kayaknya jadi negatif. Karena lebih kecil ya Teh hipotesisnya. Iya, di sini hipotesisnya lebih kecil dari rata-rata nasional ya. Bu? Nasional. Jadi ambilnya si kiri gitu kalau nggak salah tadi. Tapi kalau di buku ya, kalau di bukunya ini, yang diarsir itu justru daerah penolakan hak nolnya. Yang ini kelihatan nggak? Benar sih, kelihatan nggak sih? Iya, Prof juga ngomongnya gitu. Tapi Di di sini malah yang kirinya ya, yang kurang dari yang diarsirnya itu mah daerah penerimaan ya harusnya. Nah, tapi di 151 juga dia daerah penolakan jadinya. Yang halaman 151 itu kan Gambar 11. tulisannya menolak hak nol ya. Iya, daerah penolakan tuh, gambar 11. Berarti berarti kan T-nya T kritisnya tadi kan min 1,7. T hitungnya min 0,89. Berarti T hitung lebih dari T kritis. Jadinya hak nolnya diterima apa ditolak ya. jadinya? Diterima. Berarti Tapi nol tuh kan sama dengan 80. Tadi Prof Makanya. bilang yang penerimaan itu H0-nya diterima sehingga H1 ditolak gitu. H1-nya ditolak. Yang salah ngomong itu. Tadi mah Tapi di 151 juga H0-nya itu mu X sama dengan. Terus yang HA-nya mu X kurang dari. kalau disimpulannya Prof Ma tadi karena T hitung sama dengan min 0,89 terletak di daerah penerimaan. Sehingga H1-nya tolak karena T kritisnya mungkin Oh iya, Lebih kan besar. lebih kecil. kan Lebih kan kecil. titiknya itu kan di ini ya, titik yang untuk diarsir itu kan di 1,729. Iya. Ya, Di sebelah kanan 1,729 itu kan daerah penerimaan H0, sedangkan T hitungnya ada di daerah itu. Oh ya makanya H0 diterima. ya. Tapi Teh, Ada di daerah penerimaan kan? aku bingungnya klaim H1 kan mu X-nya kurang dari Nah, itunya, kurang dari si nasionalnya kan. iya, Berarti kontradiktif ya harusnya jadinya ya. kalau di kiri itu malah H1 diterima. Iya kan ya, kontradiktif ya jadinya. Kayaknya salah di hipotesisnya ya. Tapi yang 151 itu hipotesisnya juga kurang dari. Yang di atas gambarnya itu kan H0-nya tuh mu X sama dengan 100. Iya. Kalau yang itu Teh, yang kurang dari itu berarti di luar T kritis ya Teh, kalau nggak salah. Gimana, Bu? Jadi yang dilihat diterima atau enggaknya tuh kalau di luar dari T kritis gitu ya. Iya, kayaknya seperti Jadi itu. kalau lebih kecil dari negatif 1,729 729 H0-nya ditolak. ya gitu kalau nggak salah. Kayaknya gitu. Kayaknya tapi nggak tahu benar apa enggak. Gimana? Coba ulang. Jadi kalau yang dilihatnya itu dari yang T kritisnya Teh. Iya. Karena T kritisnya itu masih di dalam wilayah pemertahanan H0, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Karena alfanya itu DF-nya tadi DF 19 itu negatif 1,79. Iya. Jadi Masih yang di sebelah dalam kirinya ditolak. Iya. Kritis Jadi itu yang kalau bahasa kitanya mah masih dalam pemakluman gitu menurut. kalau T kritis itu yang diarsir bukan, Bu? Gimana Teh? Yang diarsir itu T kritis apa T hitung? Batasnya, batas antara yang diarsir dan tidak itu T kritis. Nah, T hitungnya itu masih ada di dalam wilayah yang nggak diarsir di dalamnya. Jadi lebih kecil atau enggaknya itu dilihatnya dari T kritisnya gitu. Iya, dilihat dari T kritis.
Berarti Teh Miranda H0-nya itu harusnya lebih besar apa tetap sama dengan? Kalau lihat di buku sama dengan H0-nya. Teh kritisnya berapa Neng Kalau Miranda? lihat Bu Adir, teh kritis. kritisnya itu min 1,729, Bapak. Oh, Sama kok ini Bill, di buku yang satunya juga itu H0-nya selalu sama dengan. Jadi yang dibedain tuh H1-nya kalau yang uji dua pihak kan dia tidak sama dengan. Ya. Kalau yang uji pihak kanan pihak kirinya tinggal diubah lebih dari atau kurang dari. Oh, berarti H0 selalu sama dengan ya? Iya, kalau di buku Prof tuh gitu, di buku satunya juga gitu. Teh, jadi kan klaim H1-nya itu kurang dari rata-rata nasional. Sedangkan kalau dilihat dari teh hitung teh kritisnya dia lebih besar, makanya H1 ditolak gitu ya. Gimana? Kan H1-nya itu mu X kurang dari 80. Nah, tapi si nilai Z hitungnya itu kan lebih besar dari Z kritis. Makanya si mu X kurang dari 80 itu jadi ditolak si H1-nya gitu. Kayaknya gitu. Kayaknya. Teh Sabila bikin gambarnya. Yang kayak Prof. Gambar yang ini, yang grafik. Iya, yang kayak Prof. Yang mau. di sisi kiri. Ya, Kenapa teh? mau kirim ya. Oh iya, oke. Tadi kata Prof kita ujiannya sampai sini besok, minggu depan. Sampai Z kan. Apa tadi masuk teh kritis? Tadi ditanya tapi nggak ada yang jawab. Iya. Terus tahu-taunya keluar. Bang banget. Janganlah. Yang bingung tuh yang bikin salahnya. coba etana tabelnya Neng. Tabelnya kayak gimana tabelnya? Tabel yang T, Yang ini? Pak, gini. Coba nggak apa-apa. Kelihatan. Coba. Terus ke bawah. Gini dong. Yang negatif 0,89-nya di mana? Di sebelah kanan min 1,729 ya? Di sebelah kanannya ya. Berarti yang di Iya, tengah itu di sebelah yang yang ini. Di sini. Berarti dia di luar arsiran ya? Iya, di luar arsiran. Berarti Kayaknya lihat dari arsiran nggak sih ditolak apa ini diterimanya? kritis. Iya, dilihat dari arsiran. Iya ya, kayaknya. Siapin kertas folio, guys, minggu depan. Sama map. Lo pakai map? Oh, map coklat ya? Iya, buat ngirimnya. Kayak mau ngelamar kerja. Nah, Mana? gimana kalau JNE-nya jauh ini? Kalau Prof Wahyudin pasti ada ujian ulang ya? Kalau nggak ini. Nggak tahu. Berarti itu dari awal materinya sampai uji Z. Kalau nggak T. Antara dua, kalau nggak Z, T. Cuman beda sama aja kan ya? Cuman beda, yang bedanya apa sih yang paling kelihatan bedain itu T sama uji Z? Kalau uji T itu kalau simpangan baku populasinya nggak diketahui. Tadi kan di soal tadi kan untuk dia tuh menguji si peneliti tadi, si kepala dinas tadi, dia ngambil skor acaknya 20. Sebanyak 20. Nah, X barnya
rata-ratanya 78, terus simpangan bakunya 10. Nah, itu tuh termasuk ke simpangan baku simpangan baku sampel. Jadinya SX bukan sigma X. Rumus Z kan dia pakainya X bar min mu X per sigma X dibagi akar N. Nah, karena tadi kita nggak punya simpangan baku populasi, jadinya diestimasi. Nah, karena estimasi berarti kita pakainya XX. Nah, itu rumusnya pakai uji T. Sama aja kayaknya rumus sama rumus Z-nya, cuma bedanya kalau dia uji T itu dia per S, tapi bukan per sigma. Berapa? Per S, X, per simpangan baku sampel. Iya. Cuma tadi aku nanya sama Bapak, awal-awalnya itu kan Bapak bilang uji T itu X bar min mu X per S aja, per XX aja. Terus pas dihitung, per S dibagi akar N tetap. Jadi tetap X bar ya tuh. Iya. Iya, X. Terus ujung-ujungnya per akar N. Iya, Ripian karena suara. Nah, iya yang dihitung akhirnya mah tetap pakai Z ya itu. Kalau udah pakai T dia nggak pakai Z lagi, Bu. Tabelnya juga beda, tabel yang D, tabel di halaman 33 berapa tadi? 336 ya. 33 berapa tadi? Kalau yang uji jet itu kalau simpangan baku X barnya nggak diketahui, dicari dulu kan sigma X dibagi akar N. Kalau dia Z berarti dia diketahuinya simpangan baku populasi. Sigma X-nya diketahui. Dia pakai uji Z. Kalau dia yang diketahui simpangan baku populasi, simpangan baku sampel, yang dipakai T. Jadi kalau misalkan di soalnya itu rata-rata nasional sekian dengan simpangan baku sekian, berarti itu Sigma X ya Teh. Iya, sigma. Tapi kalau di kata-katanya itu diambil sampel secara acak dengan rata-rata sekian dan simpangan sekian, berarti itu simpangan baku sampel. Oh gitu. Berarti posisinya ya. Iya. Gimana Ibu, aku mau nulis? Jadi kalau soalnya misalkan diketahui rata-rata nasional 80 dan simpangan bakunya berarti itu teh sigma X atau simpangan baku populasi. Tapi kalau di soalnya diambil sampel secara acak 20 siswa dengan rata-rata 75 dan simpangan baku sekian, berarti itu teh rata-rata sampel simpangan baku sampel. Berarti XX ya? T ya? Iya. Berarti udah dapet nih kuncinya. Tapi semoga aja Prof ngasih soalnya lupa teh jadi sama semua. Soalnya sama yang udah pernah dikasih. Persis. Oh, jadi yang membedakan itu itunya ya dari ceritanya ya. Iya, Kalau Pak. yang simpangan baku populasi itu di awal sama rata-rata nasional. Terus yang tipe 2 itu setelah diambil acak simpangan bakunya baru disebutkan itu ya, itu baru simpangan baku sampel gitu ya. Iya, kayaknya mah gitu, Pak. Terus Bu Ade tadi
soal nomor yang pertama dong. Yang tadi melanjutkan Prof Tea, itunya angka apa sih tadi? Yang signifikansi, yang cara menentukan Z kritis itu tadi 4%, apa 2% ya? Yang nomor 1. Oh, yang dibagi 2 itu ya, Pak? Nah, itu yang dibagi 2 gimana caranya ya? Jadi kalau kata kuncinya teh, kalau lebih dari berarti kita menghitungnya di ekor kanan. Lebih dari. Ya, berarti kita hitung alfanya di ekor kanan. Ekor kanan. Terus? Kalau kurang dari, kita hitung ekornya di sisi kiri. Kurang dari, berarti ekornya sisi kiri. Ya, kalau misalkan tidak sama antara skor sampel dengan skor nasional tidak sama, berarti alfanya dibagi 2. Oh, alfanya dibagi 2. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Kalau tadi alfanya, tadi yang pertama itu apa? Yang mananya? Yang lebih dari apa kurang dari tadi teh? Kekurangan informasi. Tadi yang kekurangan informasi teh geningan. Oh, yang Pak Kepala Dinas ya, Pak? Berarti itu ngambilnya yang mana itu tuh? Karena kurang informasi, jadi Tidak sama. Tidak sama berartinya. Iya. Berarti alfanya dibagi 2. Oh, ya teh 4%. 4% teh dibagi 2. Ya 0,02 di kiri, 0,02 di kanan. Pantesan atuh Bu. Pantesan butek nih ini. Kenapa jadi 2% gitu? Apa saya salah dengar? Berarti 2% gitu ya Nengnya. Oh, mohon berarti jadi memang plus minus 2,05. Kalau ini plus minus, kenapa plus minus? Dibagi 2, kiri sama kanan. Kan dia uji 2 pihak. Ini mah khusus untuk kasus ini tidak sama ya, atau berbeda gitu ya Neng ya? Iya. Hipotesisnya jadi sama dengan H0-nya itu sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Nah, gimana lagi nih, pusing nih. Kan kata dia tadi tidak sama atau berbeda kan? Berarti H0-nya itu sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Kalau yang soal selanjutnya kan tadi kurang dari, berarti itu ekor kiri atau pihak kiri gitu. Berarti cara menentukan daerah H0 sama H1-nya gimana nih pada grafik? Dari menentukan H1 dan H0 dari T ini, dari Z apa? Z kritis. Coba Neng gambarnya Neng, coba. Mana ya? Gua gambar lagi yang nomor yang pertama tadi, soal pertama nggak gambar. Yang kedua aja coba. Yang kedua tadi pengen yang tahu. ini. Aduh, kotor banget. H0 H1-nya sebelah mana? Yang diarsir itu H0, daerah penolakan H0. Oh, ini H0. Yang diarsir daerah penolakan H0. Kalau yang nggak diarsir penerimaan H0. Iya, ya, sip. Makasih, Neng. Oke, Bapak.
Izin live ya semuanya.